Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revana Aziza. Saya dari Universitas Teknologi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 2011-7031. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Alam dengan dosen pembimbing Ibu Sulistiani Putri Rahmadani, SPD MPD. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai materi perkembangbiakan makhluk hidup. Jadi, sebelum kita membahas mengenai perkembangbiakan makhluk hidup, kita harus tahu dulu nih, apa sih makhluk hidup itu? Jadi, makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang manusia. Nah, manusia sendiri itu mengalami 5 fase. Jadi fase yang pertama itu fase prenatal atau dalam kandungan. Nah, biasanya fase prenatal itu termasuk dalam suatu periode antara pembuahan dan kelahiran. Nah, nantinya dari hasil pembuahan ini terbentuk zigot atau kemudian itu berkembang menjadi janin atau yang kita kenal tuh sebagai bayi. Nah, pada masa pertumbuhan manusia ini, bayi itu sangat bergantung kepada orang tuanya. Kemudian yaitu fase yang kedua, yaitu fase kanak-kanak. Nah, pada fase kanak-kanak ini, biasanya itu terjadi antara usia 5 sampai 6 tahun. Dalam tahap pertumbuhan fase ini, anak-anak itu mulai belajar banyak hal seperti belajar makan, kemudian buang air di toilet, atau bermain bersama teman-temannya. Anak juga mengembangkan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan kesiapan sekolah seperti belajar, membaca, dan menulis. Yang ketiga yaitu fase remaja. Nah, biasanya pada fase remaja ini itu merupakan masa transisi dari anak-anak hingga menuju dewasa. Pada fase ini juga manusia akan mengalami yang namanya pubertas. Apa sih pubertas itu? Jadi pubertas itu merupakan bertumbuhnya organ-organ yang ada dalam tubuh manusia. Nah, pubertas antara laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Kalau misalkan perempuan itu contohnya seperti payudara membesar, tubuh membesar, kemudian suara lebih melengking. Nah, untuk laki-laki itu biasanya tumbuhnya jakun di leher, kemudian suaranya juga agak membesar. Nah, bisa terlihat kan di foto ini perbedaan antara masa anak-anak dengan masa remaja. Selanjutnya yang keempat yaitu fase dewasa. Nah, fase ini tuh dimulai bisa sejak umur 20 tahun sampai umur 50 tahun. Nah, pada fase ini masa pertumbuhan manusia itu telah mencapai kematangan dalam berbagai aspek, seperti contohnya dalam hal pernikahan, pekerjaan, dan keluarga. Nah, orang-orang dalam fase ini juga lebih prima, mandiri, dan bertindak secara bertanggung jawab atas diri sendiri maupun orang lain. Dan yang terpenting adalah mempertimbangkan konsekuensi yang akan dihadapi atas perbuatannya sendiri. Selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, yaitu fase lansia atau lanjut usia. Nah, pada fase ini itu biasanya sekitar umur 60 tahun sampai ke atas. Nah, pada tahap ini perkembangan manusia itu mulai mengalami kemunduran atau biasa dikatakan dimulai lagi sejak dari awal atau dari saat bayi lagi. Nah, pada tahap ini juga fungsi kognitif dan psikomotorik lansia akan mengalami kemunduran. Seperti contohnya suka lupa atau tidak cekatan lagi. Nah, ciri-cirinya yaitu memiliki rambut putih dan penglihatan yang kurang tajam. Selanjutnya yang kedua ada perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada ovipar, kemudian kedua ada vivipar, dan yang ketiga ada ovovivipar. Yang pertama adalah ovipar. Nah, apa sih ovipar itu? Jadi, ovipar itu adalah hewan yang perkembangbiakannya secara bertelur. Ingat ya, secara bertelur. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, hewan itu tidak memiliki daun telinga. Kemudian yang kedua, tidak mempunyai kelenjar susu dan tidak menyusui. Yang ketiga yaitu bertelur dalam jumlah yang lumayan banyak. Nah, contohnya apa sih hewan ovipar? Jadi contohnya itu seperti ayam, kemudian burung atau ular. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua ada vivipar. Nah, vivipar ini adalah hewan yang perkembangbiakannya secara beranak. Ingat ya, secara beranak. Ciri-cirinya yang pertama yaitu memiliki daun telinga, kemudian yang kedua memiliki kelenjar susu dan dapat menyusui. Jadi intinya vivipar ini tuh kebalikan dari ovipar. Nah, apa sih contoh hewan dari vivipar? Contohnya itu banyak banget. Kalian tahu kan gajah, harimau, kucing, kelinci. Nah, itu termasuk ke dalam hewan vivipar. Kemudian yang ketiga ada ovovivipar. Nah, ovovivipar ini adalah hewan yang perkembangbiakannya itu secara bertelur dan beranak. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada perkembangbiakan tumbuhan.
Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada generatif dan yang kedua ada vegetatif. Nah, generatif itu apa sih? Jadi generatif itu perkembangbiakan yang terjadi melalui proses perkawinan. Sedangkan vegetatif yaitu perkembangbiakan yang terjadi melalui proses tidak perkawinan. Jadi kebalikan dari generatif. Nah, kemudian apa sih contohnya dari generatif? Banyak sekali ya yang kita ketahui seperti di kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ada tanaman jagung, kemudian pohon mangga, pohon rambutan, dan lain-lainnya. Sedangkan vegetatif sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk vegetatif alami itu contohnya seperti tanaman wortel, stroberi, dan pisang. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan bagi saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dilihat bagus, papan-papannya bagus. Intinya tolong ditingkatkan lagi pembuatan video yang menarik sehingga dan pembelajaran nanti akan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya keren, animasinya juga bagus, terus penjelasannya juga mudah dipahami dan mudah tertarik. Videonya keren, ada animasinya jadi tertarik buat ditonton, terus penjelasannya juga lancar dan bisa dipahami. Bagus, keren, banyak gambar-gambarnya. Videonya selalu ada gambar-gambarnya.